nggak selamanya balapan itu cuman dari kencang-kencangan doang, tapi sometimes braking is faster. Halo guys, gue Ronaldo dari Proses Media dan selamat datang di BioPro. Ini adalah manifest gue untuk menjadi pro player dan someday mungkin ya. Dan kali ini ya, gue tuh kan masih nyari-nyari ya beberapa hal yang apa ya yang bisa di gue kejar ya, dari gimana caranya gue bisa lebih kencang dari gue yang sekarang. Dan sepertinya kayak gue ngasih ngerasa kalau beberapa basic gue tuh juga masih nggak terlalu kenceng juga, dan masih agak hijau lah skill-skill gue. Jadi hal pertama yang gue cek-cek dulu ya untuk sekarang adalah basicnya gue dulu, karena somehow mungkin gue ngerasa kayak di basic gue yang masih dikit lah, masih kurang, dan sesuatu yang gue cari. Dan gue nemu satu titik yang menurut gue ngerasa kalau ternyata gue masih kurang. Walaupun kayak kemarin-kemarin gue pakai skillnya dan kelihatannya normal, kayak ternyata gue breaking point gue yang masih suka ngaco, dan ya masih masih bisa diperbaikin lah, masih masih bisa dipelajarin terus. Kenapa gue bilang breaking point? Karena at some point breaking breaking gua ada di titik dimana break point gua bisa ngebikin gua lebih cepat dari pembalap lain, tapi ada juga kadang break gua malah bikin lama dan bahkan memperlambat laju gua, benar-benar ngurangin waktu semestinya. Dan ya itu waktu yang gue emang harus belajar di sana menurut gua di situ. Dan yang gue cari-cari ya selama ini ya, gua pelajarin terus, ternyata di breaking itu ada beberapa hal yang ngebuat lu cepat, seperti ada pembalap-pembalap yang memang tipe stylenya adalah late breaking, macam Dani Ricciardo yang emang balapannya dia lebih suka late breaking dan risky, cuman sometimes work karena late breaking dipakai untuk aggressive driving yang ngebuat lu bisa overtake lawan di turn-turn yang orang normalnya berpikir kayak itu nggak mungkin bisa overtake, cuman dengan late breaking lu bisa. Dan ya sometimes itu ngasih advantage, cuman untuk time trial late breaking bisa digunakan, tapi uh, bisa berujung ke lu oversteer, dan malah malah lu antara lu bisa dapat oversteer yang bener-bener rear ngelok, rem lu ngelok, atau malah kayak ini sih, ke understeer yang ngebuat lu off track dan lu malah ngilang waktu banyak. Jadi memang ada skill yang lu harus lakuin, dan gue udah pelajarin beberapa hal dari break itu sih. Emang emang agak tricky sih, jujur aja. Ketika kemarin-kemarin gue belajar driving ethic, yang terakhir kali gue bilang driver ethic, gue ngerasa kalau gue ada sedikit improvement dari sana. Dan menurut gue lumayan gampang untuk ngelihat improvement dari driving ethic lu ketika lu main, lu balapan tiba-tiba ngasal, lu asal tabrak-tabrak agresif banget. Kayak dulu gue kayaknya setiap kali balapan di F1 tuh gue ada kali nge-restart satu race itu 5 sampai 6 kali, pure karena di lap satunya gue antara nabrak pembalap lain lah, atau gue nabrak dinding lah, atau gue overpush sampai gue ngerasa kalau ya defense gue defense gue nggak ada etikanya sama sekali, dengan overblock berkali-kali lah, terus gue ngepush musuh keluar lah. Itu kayak oke, gue pikir kayak itu racing, but ternyata nggak bisa dijustifikasi. Dan gue kesini mulai sadar, dan gue mulai berpikir kayak gue kayaknya udah harus ngurangin agresif gue, dan mulai main pinter. Kayak mungkin di turn satu gue nggak over push kayak biasanya, dan terbukti berhasil. Sekarang gue lagi di tahap satu race mungkin cuman satu kali restart, itu pun juga karena
Mungkin gue kayak setiap kali kan gue selalu ikutin kayak weekend ya, kayak free practice satu, free practice 2 sehari, gue ntar free practice, setelah itu gue istirahat, nanti free practice 3 dan kualifikasi satu sesi, gue satu istirahat lagi, nanti baru balapan. Dan sometimes gue nge-restart itu karena emang kayak gue masih dingin aja, lagi dingin dan butuh dipanasin dikit. Dan jadi ya kayak off, gue lupa lah, gue lupa breaking point, dan gue lupa gue juga harus di etik itu gue juga harus duduk di kursinya mereka. Kayak kalau gue nggak ngebrek, gue nabrak mobil depan, jadi gue juga harus ngemikir kayak kalau gue nggak ngebrek juga, mobil gue bakal nabrak mobil dia nih, which is ngebet buat gue dan mereka dia. Jadi ya itu, dan gue mulai belajar di sana. Itu menurut gue mulai uh, transformasi dengan gue mulai belajar etik ketika attack dan defense, dan gue udah dapat hasilnya. Permasalahan adalah ini breaking point ini sedikit tricky ya, karena apa ya, driving etik itu bisa di semua track. Permasalahan adalah breaking point di semua track beda-beda. Dan bahkan di sini ya, gue ini kan ceritanya gue baru 2 season nih, dan hitungannya berarti gue harus ngulang 24 race dulu baru gue bisa ketemu track ini lagi. Dan sampai sini pun gue sering banget gue lupa ininya tracknya, dan gue harus belajar lagi lah, gue harus nemuin lagi. Karena breaking point itu gak ada titik pasnya, yang ada titik nyamannya. Lu titik nyaman breaking di mana, dan itu akan berubah-berubah seiring dengan pengalaman lu main. Sometimes lu bisa breaking point early banget, dari kayak lurusan kenceng, misalkan kita ambil spa ya, ada yang ngambil titik di 170, 180, karena dia takut setelah itu dia akan lepas brake dan gasnya perlahan-lahan, atau diatur sampai dia bisa ngambil turn enak. Ada pula yang ngambilnya di late game, late banget di 80, 90, enggak sih, 100 lah, 110, 120, yang emang early banget dan late game, late break banget. Dan sampai ada yang nyaman di sana, sampai akhirnya mereka akan nyari di mana titik nyamannya, apakah emang lu itu late breaker atau lu early breaker. Ya kita nggak bisa, itu beda driver, beda nyamannya masing-masing lah. Itu menurut gua itu kayak mereka main di mana, apakah mereka mau main agresif. Karena jujur aja, gue bukan tipe orang yang gue pengen agresif, cuman gue berpikir kalau kalau gue terlalu agresif, perhaps gue um, bakal nyusahin orang lain. Tapi playstyle agresif ini pula yang ngebuat gue kayak gue bisa ngejar lah, gue bisa banyak yang menurut gue dari agresif itu bisa. Ya mungkin gue masih belum nemu playstyle gue, tapi kalau untuk titik breaking gue masih berubah-berubah. Gue bisa yang early breaking banget, gue bisa yang bener-bener late late banget. eh, kita nggak tahu ya, but again, namanya juga masih hari kedua lah ya. Gue ini masih, gue game itu bulan kemarin akhir tengah, jadi sebetulnya baru nyentuh sebulan. Setelah gue main Ancestor Corsa, gue udah main 2 tahunan, setahun lah. Kalau gue 2 tahun beli, cuman gue baru bisa main setahun. Dan gue, tapi untuk pakai steering wheel mungkin cuma sebulan. Dan gue ngelihat kalau performa gue itu naik. Dan to be honest, gue punya feeling bagus sih dengan ini sih. Jadi gue ngerasa kayak mimpi gue tuh ya nggak kali-kali. Mungkin nggak untuk pro, well, masuk akalnya cuman mungkin semi pro, but nggak peduli. Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu gue tiba-tiba pergi ke Jerman cuma buat masuk tim Mercedes.
Amin, amin, amin. Atau kita ke Vienza buat masuk visa keset, nggak ada yang tahu juga. Amin, dari yang beberapa pelatihan gue ngeliat improvement. Memang menurut gue late breaking ini yang improve-nya agak lama. But that's okay. Take your time. Kalau orang bisa ngambil pace masing-masing, gue juga bisa kali ya. So, ya segini aja kali. Apa namanya, update gue sekarang. Gue belajar late break, gue belajar breaking, dan gue sekarang lagi nyari playstyle gue. Yap, kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe. Dan ini ya, seperti biasa, ini adalah manifesto gue. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa dan waktu udah.